Tetapi kalau kasus korupsi 10 juta ya mohon maaf ya pusing kita gitu kan. Iya. Mungkin itu disebut vitamin itu, Ya, tergantung nutrisi, vitaminnya ya. nutrisi. Makanya kalau saya mengatakan selalu, saya mengajar kepada mahasiswa yang ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, itu saya mengatakan, lawyer itu sama dengan paket data. Paket data? Paket data. Oh iya, macam-macam itu paket data. Kan? Kalau paket data itu 250.000 per bulan, maka loadingnya cepat. Cepat. Dikasih honor yang tinggi, dengan biaya operasional tinggi, kerja kita akan cepat. Di kemanapun kita siap. Mas ke Jakarta, siap. Mas ke Bandung, siap. Apapun kita bilang siap, karena kalau datang ke sana mesti udah siap. Udah sana juga siapin semuanya. Ya, siap semua gitu loh. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Nah, sekarang pertanyaan saya, Mas Solihuddin tadi ngomong soal kewenangan advokat. Ya. Kemudian Mas Yayan tentang malpraktek. Nah, dalam beracara dengan klien masing-masing ini, Mas Solihuddin maupun dengan Mas Yayan ini, itu bagaimana kaidah yang menjadi menjadi yang diperjuangkan oleh Mas Solihuddin bahwa ini loh kewenangan advokat itu. Di lapangan itu sering nggak terjadi benturan begitu ketika Mas Solihuddin ingin menegakkan tentang kewenangan advokat itu? Ya, sering mengalami benturan begitu? Ya kalau sering tidak, tapi ada beberapa orang yang memahami hal semacam itu juga mempertanyakan, mengapa kan pertanyaan yang klasik gitu kan, mengapa advokat kok nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan? Padahal itu kan terkait dengan masalah kewenangannya dia. Kalau orang yang mengatakan tanya itu siapa tadi? Ya klien. Oh. Klien itu menanyakan, nah Pak gimana gitu loh. Nah, baru kita menjelaskan. Umpama ini ranahnya bukan ranah kita, bukan kewenangan kita, itu masih hakim umpama, masih kewenangan kepolisian. Mengapa ditahan gitu kan? Ya. Kan mengapa kok tidak? Itu kan mempertanyakan sesuatu yang klasik, tapi juga introspeksi pada kita. Peranmu di mana? Seakan-akan seperti itu. Peranmu apa gitu loh? Mengapa ketika kliennya sudah masuk di dalam penjara, nah kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Maka kita harus memberikan pemahaman kepada klien bahwa ada saatnya kita untuk berbuat ya, berdasarkan kewenangan kita, yaitu permohonan penangguhan penahanan, pengalihan penahanan umpama. Seperti kemarin saya kasus yang di Malang terkait dengan masalah aset Penkot, yang korupsi aset Penkot. Saya katakan karena pandemi klien dengan keluarganya mempertanyakan bagaimana nasib macam-macam. Akhirnya kita mau melakukan permohonan, alhamdulillah boleh untuk sementara pengalihan penahanan, status penahanan karena kondisi pandemi. Nah, itu salah satu umpama bahwa itu kewenangan advokat untuk melakukan hal itu. Bagaimana memperjuangkan mereka supaya keadilan itu ada gitu. Kita memberikan proses keadilan itu kepada masyarakat umumnya, khususnya pada klien. Jangan nanti malah menjadi kita itu seakan-akan menjadi kolaborator dengan penegak hukum yang lain. Itu yang kita hindari. Ya, ketika beracara, Mas Solihuddin, Anda tadi kan mengatakan bahwa pengacara itu penegak hukum. Ya. Nah, ketika beracara, setiap kali beracara, upaya apa yang dilakukan Mas Solihuddin itu untuk menegakkan bahwa kami ini lawyer ini penegak hukum begitu? Ya. Upaya apa? Selain tidak menyebut yang mulia tadi. Ya. Jadi kalau menurut saya itu melihat dari kasus ya, case by case ya. Ada kasus perdata, ada kasus pidana, HTN umpama. Ini kan selama ini kan 3 lah yang paling besar, meskipun ada hubungan industrial, ada peradilan niaga itu kan. Tapi 3 ini kan memang mempunyai
sesuatu yang berbeda gitu kan. Kalau umpama contoh tadi kalau dalam konteks perdata bagaimana? Bagaimana kita memperjuangkan umpama dalam konteks perdata hukum dia sebagai penegak hukum supaya apa yang kita mohon tadi yang tadi akhirnya menjadi KW tadi itu karena permohonan itu kita mengatakan bahwa ya ini nanti kalau kita mengajukan anggaplah kalau dalam konteks perdata umpama permohonan sita umpama. Ini kan kita sebagai penegak hukum boleh dong kita. Umpama kita memberikan akses umpama ya kalian sebagai penegak hukum, mari kita kalau tidak percaya bahwa kita itu sama dengan hakim umpama, bertemu umpama dalam konteks mempertanyakan hal yang menurut dia tidak benar umpama. Itu bisa gitu loh. Bahwa kita sebagai penegak hukum itu bukan sesuatu yang hanya sebatas retorika, hanya sebatas omongan gitu. Nah, sehingga apa? Ya kesejajaran itu ada gitu loh. Kesejajaran. Kalau pidana umpama, ya kita tadi harus melakukan permohonan pengalihan penahanan, umpama penangguhan penahanan, itu kan salah satu bahwa kesejajaran kita itu ada. Dengan penegak hukum yang lain. Okay. Yang lebih penting kalau menurut saya, bagaimana dia menyaksikan di dalam ruang persidangan bahwa kesejajaran itu ada. Diberi ruang gitu loh oleh hakim umpama. Kalau pidana itu memberi ruang kepada jaksa, memberi ruang kepada advokat, itu sama gitu loh. Semacam itu. Mas Yayan, soal malpraktek tadi ya, disiplin ilmu ya. Berapa kali Mas Yayan ini pernah nggak menolak klien itu menangani kasus yang itu sebetulnya tidak dalam disiplin ilmunya Mas Yayan, sehingga Mas Yayan nolak begitu, pernah nggak seperti itu? Jadi kalau kita ini, kalau memang perkara itu juga kita pahami benar, ya kita akan bilang kita tidak mampu dalam perkara itu. Mungkin solusinya kita akan nambah tim. Oh, nambah tim. Nambah tim atau mungkin apa istilahnya ahli di bidang itu. Kan hukum acaranya sebenarnya kan hampir mirip lah di pengadilan itu. Cuma mungkin kan keahlian di bidang yang teknisnya itu kan kita harus tahu betul. Maka kita menunjukkan tim lagi. Ada ahli-ahli di bidang yang itu memberi advice ke kita. Tapi solusi hukumnya kan tetap dari lawyer. Jadi itu ditawarkan kepada klien. Iya. Nah, nanti ujungnya kan jadi kosnya akan tinggi. Iya tuh. Memang itu memang harus dibayar untuk itu. Jadi jangan kita itu mengecilkan persoalan. Jadi banyak klien itu datang ke kita, sebenarnya masalahnya berat. Tapi dia ngomong loh ini cuma gini toh, nggak bisa seperti ini. Ini luas yang harus diselesaikan. Ya. Nah, omong-omong soal tarif ini, Mas. Tarif lawyer. Nah, ini ada patokannya enggak itu sebetulnya? Diatur enggak ini di kode etik itu? Jadi gini. Honor itu kan honorarium. Mahal, gitu kan? Artinya gini, parameter itu enggak ada ya, enggak ada. Honorarium itu jasa. Memang di kalangan advokat itu bukan rahasia umum gitu lah. Artinya bahwa itu tarif. Tapi kalau saya bukan tarif, tetap honor. Karena tarif dengan honor beda. Apa bedanya? Kalau tarif ini kan seakan-akan menjadi jual beli gitu kan. Tapi kalau honor itu kan pelayanan jasa. Jasa itu tidak ada parameternya. Ketika dia puas terhadap pelayanan, maka dia boleh dong minta honorarium yang tinggi. Ketika dia mempunyai kemampuan yang tinggi, maka boleh dong dia minta honorarium yang tinggi. Jadi bukan tarif kalau menurut saya. Meskipun di dalam masyarakat kita menganggapnya itu tarif. Tapi dalam undang-undang advokat itu honor. Makanya saya selalu mengatakan haram hukumnya polisi minta uang kepada masyarakat. Haram hukumnya jaksa minta uang kepada masyarakat. Haram hukumnya hakim minta uang. Tapi wajib hukumnya masyarakat memberi honorarium kepada advokat. Dan advokat tidak digaji oleh pemerintah. Kehidupannya advokat itu adalah
dari klien tadi, gitu kan. Ada honorarium, ada juga honorarium itu di dalamnya juga termasuk success fee. Nah, berangkat dari pertanyaan Mas Gum tadi, berapa sih tarif itu? Kalau Malang sih ya standarisasi itu ada lah. Kalau masih pemula-pemula, Standarisasi. bukan standarisasi pasar, hukum Hukum pasar. Ya, begitu kan. Kalau senior mungkin ya lebih tinggi. Kalau saya kena banyak, karena ukuran saya senior junior tuh dari masa sejak dia jadi pengacara begitu ya. Jam terbang ya. 1 jam terbang. Ya, senioritas lamanya dia berpraktek. Yang kedua, kasus yang dia tangani. Saya alhamdulillah ya saya mengucap pada alhamdulillah karena saya sudah menangani kasus mulai Aceh sampai Atambua. Sudah pernah nangani kasus murni, kasus pidana dari Aceh sampai Atambua. Itu menjadi juga pertimbangan honor itu tinggi. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya itu titel. Oh itu jadi Titel parameter sekarang ya. parameternya Mas Dr. Yayan, doktor masa dihargai sama dengan S1 itu kan dokter kan mahal gitu loh. Kuliahnya Dan mahal. dokternya beneran. Iya, Ya dokter kan? sungguhan. Dokter Kita sungguhan. bukan kalengan gitu loh. Iya. Jadi bukan dokter yang begitu kuliah langsung lulus ya. Kita Iya. Bukan dokter humoris kausa ya. Bukan. Iya. Itu Mas Dokter Yayang disamakan dengan S1 baru ya kan nggak adil gitu loh. Iya. Nggak etis. Nggak etis. Praktek gitu. Jadi kalau saya boleh Ya nambahin, gimana Mas Yan? Gimana ya? di masalah tadi bilang tarif atau standar itu kan nggak ada. Cuma undang-undang kita ngomong ada honor, ada sukses fee. Nah kita bagi-bagi macam-macam. Pertama surat kuasa. Ya kan kuasa pertama itu berapa? Oh itu ditetapkan oleh lawyernya ya? Iya. Biaya operasionalnya. Itu sukses fee. Jadi pertama tekan kuasa itu berapa? Terus operasionalnya berapa? Terus kalau menang sukses fee-nya berapa? Itu kesepakatan. Jadi kita kalau di kantor saya itu kalau memang orang-orang yang mampu kita tarik seperti itu, ada kuasa, ada profesional, ada sukses fee. Tapi kalau mereka tidak mampu dan menyerahkan semua biaya kepada kita bagi hasil. Jadi ini jalan kita cari solusi lah ya. Kalau dia nggak punya biaya, ya kita yang biaya dulu. Kurang mampu tidak mampu itu dilihat dari apa Mas? Kemauan dong. Kalau dia mau dianggap mampu ya dia ngaku mampu mau bayar. Iya. Kalau dia usaha nggak mampu, kan sebenarnya cuma dari kemauan aja. Iya. Dan nggak ada yang apa? Iya. Nggak ada orang mau ngaku saya ini punya uang mau bayar sampean enggak. Ya, Banyak yang datang ke kantor saya ngomong kaya, tapi cuma tanya-tanya saja, suruh bayar Iya. nggak mau. Betul. Itu Nah, seperti itu. Sekarang saya ingin Tadi tanya. saya dulu sebelum tanya. Gimana? Intinya. Ini mungkin sama dengan saya dengan Mas Yayan itu. Tidak ada ceritanya orang kaya berhadapan dengan seorang lawyer itu dia mengatakan kaya. Saya belum pernah menemukan. Pasti dia tuh maca nggak kaya gitu. Maca melas gitu. Karena maca kaya, Iya. seakan-akan khawatir gitu. Khawatir nanti, waduh honornya tinggi. Padahal tidak, kita punya standarisasi. Mas Dr. Yayan ini juga punya standarisasi. Kalau perdata berapa, Tergantung korupsi kliennya berapa. Tergantung klien. Perkara yang klien ya. ditangani. Kerumitan daripada sebuah kasus itu kan itu sangat mempengaruhi daripada honorarium gitu kan. Ya kalau umpama perceraian itu kan kalau cerai itu kan anak S1 baru lulus ya bisa gitu lah. Ya paling umpama ya 10 juta itu kan wajar gitu loh kalau menurut saya. Tetapi kalau kasus korupsi 10 juta ya mohon maaf ya pusing kita gitu kan. Iya. Mungkin itu disebut vitamin itu. Ya, Tergantung nutrisi, vitaminnya ya. Nutrisi. Makanya kalau saya mengatakan selalu saya mengajar kepada mahasiswa yang ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, itu saya mengatakan lawyer itu sama dengan paket data.
Paket data. Paket data. Oh iya, macam-macam itu paket Macam-macam data. kan. Kalau paket data itu 250.000 per bulan, maka loadingnya Wah, cepat, cepet, iya. cepat itu. Iya, Tetapi iya. kalau paket data 25.000 satu bulan, maka paket data ini lemut, Dredeg gitu itu kan. Sama dengan lawyer. Iya, iya, Kalau umpama honornya tinggi, nutrisinya masuk. Iya. Masuk. Karena nutrisi itu meningkatkan kecerdasan. Kecerdasan Ya. ya. Maka kalau umpama ada pertanyaan rumit karena sudah cerdas, maka akan terakomodir semua itu. Iya, iya, iya. Begitu ya Mas Yayan ya. Ya kurang lebih lah. Jadi ya kita kalau mau jujur ya mungkin seperti itu. Jadi semakin kita dikasih honor yang tinggi dengan biaya operasional tinggi, kerja kita akan cepat. Di kemanapun kita siap. Mas ke Jakarta siap. Mas ke Bandung siap. Siap. Apapun kita bilang siap karena kalau datang ke sana mesti udah siap. Udah sana Udah juga siapin semuanya. Udah siap semua gitu loh. Tapi kalau masih belum jelas disuruh bayari dulu. Nah, itu kan masih repot. Baik, ya. Mungkin ini terakhir ya. Saya ingin tanya ke Mas Solihuddin sama Mas Yayan. Godaan terbesar seorang lawyer itu apa? Godaan terbesar. Godaan terbesar menurut saya itu ada dua. Pertama uang. Uang ya. Uang, godaan terbesar itu uang. Yang kedua, kalau menurut saya wanita. Wanita ya. Wanita. Jadi kalau ada ngomong harta tahta wanita berarti ini harta dan wanita Ya, ya. karena kalau tahta itu lawyer itu tidak terlalu ngeh gitu. Apa tahta yang mau dikejar advokat apa? Kalau Mas Dr. Yayan ketua Peradi ini bukan untung jadi ketua, malah pengorbanannya banyak beliau ini. Iya. Jadi nggak ono kalau tahta itu nggak ada. Saya sekarang umpama jadi kabid perundang-undangan di DPN Pradi Pusat, ya kan menjadi pengurus pusat. Gitu. Itu tidak meminta, tidak apa gitu lah, karena ya itu tidak dikejar. Tapi kalau godaan itu uang, memang uang. Makanya saya selalu mengatakan jangan sekali-kali tergiur dengan uang-uang yang nggak halal. Dalam bentuk apa biasanya godaan itu? Dalam bentuk uang itu gimana misalnya? Umpama siapa yang nawari? Lawan bisa juga kan. Saya berapa lawan, Mbak? Saya selalu mengatakan kalau saya itu mau tanda petik kan ada kode-kode itu. Kanan kiri oke itu kan. Oh ya. Jadi dia meminta honor ke kliennya juga menerima uang dari lawan. Itu menurut saya itu tanda petik. Kalau ada lawyer seperti itu namanya dolim. Mengapa dolim? Karena dia sudah mempercayakan pada diri seorang lawyer itu nasibnya. Klien mempercayakan nasibnya kepada seorang lawyer. Maka jangan sampai ini kepercayaan ini menjadi bumerang ya, artinya kenan kuriuki tadi itu menerima juga uang daripada lawan. Ya itu godaan, saya kira Mas Yayan juga sama juga digoda semacam. Saya alhamdulillah lah, selama ini memang banyak seperti itu. Bahkan ada uang yang kontan ke kantor itu ada itu pakai tas kresek itu ada gitu loh. Jadi ya alhamdulillah, tapi saya enggak. Mudah-mudahan masih diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap berjalan bagaimana memperjuangkan keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum itu di tengah-tengah masyarakat gitu. Itu. Yang kedua wanita juga kadang-kadang kita banyak juga pengacara juga tergelincir umpama dengan lawannya disuguhi wanita, itu biasa. Itu. Gimana cara nolaknya? Ya kita menolak. kalau menolak ya kita ya nafsi-nafsi kalau itu. Ditolak. Iya. Karena apa? Karena kan dunia lawyer ini kan juga sama dunia artis, Mas. Iya. Selebritis kita gitu kan. Makanya jangan heran kalau advokat kayak saya, Mas Yayan dan teman-teman yang lain itu penampilannya kan selalu
style gitu kan, selalu dandy lah, saya lihat dandy gitu Mas Yayan kan. sama Solihuddin ini dandy dan Dan keren lah. jangan sampai kita dilihat orang itu nggak dandy gitu loh. Kenapa? Nasibnya orang itu ada di pundakmu gitu kan. Ketika dia itu pakaiannya sudah tidak carut marut, kalian sudah mempunyai mempunyai image ya kepada ini advokat isu apa nggak memperjuangkan nasibku, nasibnya sendiri nggak bisa itu. Maka saya selalu mengatakan ya kita harus tampil yang smart gitu kan, supaya kita bisa menyelesaikan kasusmu gitu kan. Meskipun kadang-kadang kita menyembunyikan kasusku sendiri. Gitu. Oh gitu ya. Cukup saya dan Tuhan yang tahu. Cukup saya dan Tuhan yang tahu gitu kan. Orang lain nggak boleh tahu bahwa kita itu selalu smart gitu loh. Iya, iya. Mas Yayan, godaan terbesar harta sama itu tadi berarti. Uang sama wanita tadi. Menurut saya Atau pertama, ada pendapat lain? ada tadi. Gimana? Jadi pertama itu kejujuran. Oh. Jadi godaan kita pertama kali ketemu klien itu kita jujur nggak nanggapi perkara itu. Berani nggak jujur nggak kita menilai perkara itu bisa menang atau kalah. Di depan kita udah bisa baca dengan perkara itu. Cuma kalau kita itu tadi tergoda sama uangnya, tadi kejujuran sama uang menurut saya. Karena kita pengen narik uangnya, padahal perkara itu nggak bisa dikerjakan. Kita ngomongnya bisa. Supaya apa? Orang itu bayar sama kita. Uangnya keluar. Nah yang banyak di situ. Kalau wanita sih semua profesi selalu lah itu kan bunga kehidupan ya. Bunga kehidupan. Nggak bisa kita nutup lah. Tapi kalau kejujuran sama uang itu bagi saya seorang advokat itu penting. Jadi pertama kali klien datang itu kan kita mesti ngomong ya. Kita udah punya penilaian bahwa perkara ini akan kalah. Nggak bisa perkara ini diurus. Dan itu disampaikan. Kita sampaikan. Kalau saya tak sampaikan. Harus itu advis. Jadi orang itu balik dan nggak kasih rezeki buat saya, nggak apa-apa. Daripada nanti tak bilang iya, cuma saya ngambil uangnya, habis itu kita nggak bisa tidur. Kita ngantor nggak tenang, takut dikejar-kejar. Jadi di awal sudah disampaikan. Iya. Harusnya begitu. Iya. Kita harus jujur sama klien itu. Tapi ada lawyer yang lain yang nggak begitu ya. Nah makanya kembali ke tadi ke malpraktek, ya toh. Terus kembali kepada penampilan advokat kata Mas Dr. Solihuddin. Kan kita ngomong di Malang ini ada 1.000 lebih pengacara, sudah 1.000 advokat. 1.000 ya. Tapi yang benar-benar berprofesi, sehari-harinya makan itu dari profesi itu, berapa? Terus yang berani membuka kantor bener, berapa? Advokat itu sama menurut saya sama dengan pengusaha, entrepreneur lah. Kita harus berkreatif, punya kreasi, itu bisa kita tetap eksis. Supaya kita dikenal masyarakat, supaya kita dipercaya sama masyarakat. Berarti bisa dilihat dari di mana dia berkantor, itu bisa juga ya dilihat itu ya? Bisa. Portofolio seorang pengacara itu ya? Nah, kembali ke portofolio seperti itu. Kalau kita nggak bisa nunjukkan ke orang, bagaimana kita bisa dipakai sama orang? Nggak bisa kita. Kita ada Google ya, ngetik-tik, advokat Malang, banyak keluar macam-macam. Nanti klien yang pinter, kan dicek, orang itu gelarnya apa? Kantornya di mana? Setelah dicek di Google itu kelihatan, baru dia akan datang kemana. Ya, baik Mas Solihuddin, Mas Yayan, kita nggak terasa udah hampir 1 jam ini ngobrol ya tentang dunia advokat, tentang dunia lawyer ya. Dan ini insya Allah obrolan kita ini bermanfaat. Amin. Setidaknya bagi para lawyer yang lain untuk jadi cermin ya, bahan introspeksi supaya profesi ini tetap punya marwah gitu kan ya. Saya boleh ngasih satu kali ya. Pesan kepada advokat yang muda sama ya. Jangan jadi advokat itu pengen cepet kaya. Ikuti prosesnya. Dan kembangkan dirimu untuk bisa menjadi lebih baik. Rezeki pasti ngikuti. Sekarang ini kan yang muda-muda itu kan pengen cepet nyelip yang senior-senior dengan cara yang macam-macam ya, yang akhirnya itu kembali pada malpraktek advokat. Kita harus menjadikan advokat ini profesi yang membanggakan. Jangan malu jadi advokat. Kamu saya advokat. Kadang orang kan kerjanya Mas pengacara. Kan bawa kan masih banyak. Iya.
kamu harus berlapang dada bahwa kita ini profesi advokat, Ya. profesi yang terhormat dan tidak perlu malu. Ya. Oke, Mas Yayan, pesannya untuk para advokat muda. Mas Solihuddin? Kalau saya pesan kepada advokat yang baru, yang itu pertama adalah tingkatkan kemampuan. Yang kedua, jangan malu untuk bertanya, konsultasi, mencari ilmu lagi, gitu kan. Karena dunia itu sudah berubah. Masyarakat ke depan akan memilih advokat yang punya integritas, punya kualitas, punya profesionalitas, dan tidak lagi yang seperti dulu lagi, gitu lah. Bahwa yang kalah menjadi menang, yang menang menjadi kalah, itu sudah bukan zamannya lagi. Dengan yang benar disalahkan, yang salah yang dibenarkan, itu ke depan sudah akan terkikis dengan sendirinya. Ke depan akan terkikis. Mengapa? Karena apa? Sekarang posisi kita itu di zaman IT. Kita bisa mengakses begitu cepat, umpama ketika sesuatu kasus itu benar, umpama. Itu malah nanti kalau tidak sama dengan apa kaidah umum kebenaran, umpama, itu maka akan diketawakan orang. Maka dengan kemampuan mereka, dengan kualitas, profesionalitas, integritasnya mereka, itu harus dijaga oleh mereka itu. Jangan menjadi pengacara, menjadi penegak hukum yang nomor 2. Jadilah penegak hukum yang nomor 1. Sejajar dengan penegak hukum yang mereka. Ya. Itu. Baik, demikian pemirsa obrolan saya dengan Dr. Solihuddin SHMH dan Dr. Yayan Rianto SHMH. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang untuk program TikTok selanjutnya. Terima kasih, salam sukses, salam sehat.